Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz-ustadzah, guru-guru SMP Terpadu Darul Muttaqin, bil khusus Kepala Sekolah SMP Terpadu Darul Muttaqin Ustadz Al-Mansuri Husain. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Terpadu Darul Muttaqin di rumah masing-masing. Alhamdulillah, meskipun kita pagi hari ini masih terpisah dengan jarak, tetapi kita masih bisa bertemu dalam kesempatan yang luar biasa ini dalam workshop literasi yang bertemakan menulis membangun peradaban kreatif dan inovatif di era pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, saat ini negara kita dan seluruh negara di dunia masih dalam kondisi yang memprihatinkan akibat adanya pandemi yang sedang melanda. Ini tentu memaksa kita untuk mengurangi segala bentuk interaksi dan aktivitas sosial, di mana sesuai dengan anjuran dan aturan dari Badan Kesehatan Dunia dan juga dari otoritas yang berwenang, kita harus menjaga supaya penularan virus corona ini bisa terkendali, termasuk diantaranya adalah meniadakan tatap muka dalam bidang pendidikan. Nah, saat ini meskipun kita sedang tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah pendidikan masih tetap berjalan dengan menggunakan metode daring. Dan pada hari ini kita juga melakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan, mengadakan workshop literasi. Ini adalah bagian dari komitmen kita, komitmen kami SMP Terpadu Darul Muttaqin bersama Yayasan Pesantren Terpadu Darul Muttaqin padanya untuk senantiasa memberikan bekal yang baik, memberikan bekal yang lebih dari cukup kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMP Terpadu Darul Muttaqin, gajah ketika mati itu meninggalkan gading. Manusia ketika meninggal nanti, yang ditinggalkan adalah salah satu yang paling akan dikenang adalah apa yang menjadi pemikirannya. Hanya saja pemikiran seorang manusia itu belum tentu bisa diambil oleh orang lain jika pemikiran itu tidak terformulasikan dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Maka dari itu, dalam sejarah peradaban manusia, hal yang paling diingat dan paling dikenang dari seseorang, terutama itu adalah seorang tokoh, baik itu tokoh nasional maupun tokoh dunia, adalah catatan pemikirannya yang dituangkan di dalam buku atau tulisan-tulisan. Buku atau tulisan ini akan long lasting, akan bertahan sampai kapanpun dan terdokumentasikan dengan baik, dari sejak dia ada sampai dia tiada, sampai kemudian di generasi-generasi berikutnya tetap akan bisa dilihat, tetap akan bisa dibaca oleh orang-orang generasi yang akan datang yang tidak pernah bertemu. Maka kemudian kita bisa mengenal siapa itu Al-Khwarizmi misalnya, siapa itu Ibnu Sina, siapa itu ulama-ulama yang terdahulu, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu tokoh-tokoh yang telah menginspirasi dan memberikan pelajaran buat kita. Kita tidak akan bisa mengenal misalnya Imam Syafi'i jika kita tidak
bisa menemukan karya-karya beliau. Nah, karena beliau menulis bermacam-macam kitab dan yang paling terbesar adalah kitab sebagai contoh, maka kemudian kita bisa mengenal apa sih pemikiran Syafi'i yang kemudian menjadi rujukan dari seluruh ulama di dunia. Madhab yang terbesar di dalam Islam itu adalah madhab Syafi'i, dan itu kita kenal dari mana? Dari tulisan-tulisan beliau. Kemudian ulama yang lain, Al-Ghazali, kita bisa mengenal Imam Ghazali itu dari mana? Dari kitab beliau, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan lain-lain. Dari mana kita bisa mengenal itu? Dari tulisan-tulisan mereka. Maka dari itu anak-anakku sekalian, pemikiran yang dituangkan di dalam tulisan itu insya Allah tidak hanya akan bermanfaat sekarang, tetapi juga akan bermanfaat untuk anak cucu kita, untuk keturunan-keturunan kita, bahkan untuk seluruh umat di dunia, tidak hanya pada saat ini tetapi juga masa yang akan datang. Apalagi kalau kita melihat saat ini fasilitas yang bisa kita dapatkan, sarana yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarluaskan tulisan kita ini demikian banyak. Yang sifatnya sederhana, ada banyak platform di media sosial yang bisa kita manfaatkan. Ada platform yang lebih rumit lagi, misalnya jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Jurnal ilmiah pun juga macam-macam, ada jurnal ilmiah nasional, ada jurnal ilmiah yang global, ada yang skala Scopus dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk menyebarluaskan pemikiran kita, wawasan kita, sehingga apa yang menjadi ide kita, apa yang menjadi pemikiran kita ini bisa dikenal seluruh dunia. Sementara di dalam ajaran agama kita juga mengenal bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau kita sekarang ini berkiprah di tengah masyarakat, kita bermanfaat untuk masyarakat kita, tetangga kita merasakan kehadiran kita, merasakan bantuan dari kita, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi bayangkan jika kebaikan ini bisa kita multiplifikasikan, sehingga bisa menjadi kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang banyak, bisa dirasakan oleh semua penduduk kota Surabaya, semua penduduk Indonesia, atau bahkan penduduk dunia, maka ini akan menjadi suatu amal yang luar biasa yang dinamakan dengan amal jariyah, amal yang selalu berjalan, pahalanya akan selalu menghitung, seperti speedometer itu yang terus senantiasa muter terus, sehingga pahalanya akan selalu sampai kepada kita meskipun kita telah tiada. Maka dari itu anak-anak sekalian, dalam workshop literasi di mana temanya adalah menulis membangun peradaban yang kreatif dan inovatif, ini adalah juga bagian dari menyiapkan para siswa-siswi SMP Terpadu Darul Muttaqin untuk bisa memanfaatkan potensi diri masing-masing. Potensi kalian ini banyak, potensi kalian itu luar biasa, hanya saja masih belum muncul, masih terpendam, masih belum terasa. Maka sekali lagi manfaatkanlah momen ini, event ini sebagai pemicu supaya bakat kalian yang tersembunyi itu, potensi kalian yang masih belum terasa ini bisa muncul, kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang jelas, kalau
ini bisa kalian manfaatkan dengan baik sehingga kalian bisa menuangkan apapun yang ada di dalam wawasan kalian, pikiran-pikiran kalian, ide-ide kalian bisa kalian tuangkan di dalam tulisan. Insya Allah yang jelas itu menjadi amal kebaikan. Kemudian yang berikutnya, citra diri atau popularitas juga insya Allah juga akan mengikuti. Hampir semua tokoh-tokoh dunia yang terkenal itu popularitasnya sampai kemana-mana itu juga karena dari tulisan-tulisan yang mereka sudah kerjakan dan kemudian bisa dirasakan manfaatnya untuk semua umat manusia. Demikian, semoga event ini sekali lagi menjadi trigger, menjadi pemicu kreativitas kalian, memanfaatkan waktu-waktu yang banyak bisa kita katakan terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Mungkin waktu-waktu yang sebelumnya kita banyak tersita akibat padatnya jadwal sekolah, mengaji dan lain sebagainya, tetapi di era pandemi ini, di masa pembelajaran daring, maka kita mempunyai banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan daripada hanya bengong, main game dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat. Akan lebih baik kalau kalian berlatih menulis. Menulis yang baik tentu tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang sekejap. Butuh latihan, seperti halnya orang mengerjakan sesuatu. Pemain bola itu butuh latihan supaya menjadi pemain bola kelas dunia. Tidak hanya ongkang-ongkang kaki kemudian bisa menjadi seperti sosok Cristiano Ronaldo. Tidak mungkin. Maka demikian juga dengan menulis. Tidak mungkin tiba-tiba menjadi penulis yang luar biasa yang karyanya bisa tertata, tersusun, tulisannya tersusun dengan baik tanpa latihan. Perlu latihan yang tidak hanya sekali dan perlu mungkin juga di situ adanya kegagalan-kegagalan. Tapi kalaupun gagal, kalaupun ada tulisan yang kurang baik, jangan putus asa. Jadikan itu sebagai pembelajaran, kemudian bangkitlah dan tulislah karya-karya berikutnya, lahirkan masterpiece Anda sehingga nanti suatu saat bisa mendunia dan dikenal orang banyak. Sekali lagi, never give up, jangan pernah menyerah dan tetap berjuang karena masa depan kalian masih panjang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti event ini dan semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.